Lurus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah kita nikmati atau yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Banyak sekali. Dan kita wajib bersyukur. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Barang siapa yang tidak bersyukur, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan mensyukuri yang banyak. Aman. Terkadang kita ini terlalu lalai dalam bersyukur. Karena kita baru merasakan sebuah nikmat kalau nikmat itu dicabut. Sering kita sampaikan di sini ya. Contoh nikmat yang kita lalaikan. Nikmat apa? Gigi. Nikmat gigi ini kapan? Ya nanti ketika giginya sakit. Sekarang belum kerasa. Nikmat mata kapan? Ketika matanya mulai minus ya. Ini nggak pakai kacamata nggak enak rasanya. Ya. Ini padahal nikmat yang besar gitu loh. Tapi jarang sekali disyukuri oleh kita ya. Dan bersyukur itu ikhwah, ya. Itu tidak cukup dengan lisan, ya. Harus dengan hati dan dengan anggota badan. Ya. Kita bersyukur, alhamdulillah. Ya. Kita bangun tidur pun kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu doa ketika bangun tidur. Ya. Ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kita tentang larangan beramal solih, beramal akhirat dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Ini pertemuan kedua. Kemarin sudah panjang lebar tapi agak rumit. Yang pertemuan kedua ini sengaja kita masih melanjutkan untuk menyederhanakan lagi. Menyederhanakan kenapa dilarang kita beramal akhirat untuk mendapatkan dunia. Bahkan para ulama mengatakan ini termasuk dari kesyirikan nih, termasuk dari kesyirikan. Ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Sebelum kita melangkah lebih jauh
tentang larangan untuk kita beramal akhirat untuk mengejar dunia. Yang namanya ibadah, mengerjakan amal solih, itu harus terpenuhi 2 syarat. Ada yang masih ingat syaratnya? Syarat diterimanya ibadah kita. Yang pertama harus apa? Ikhlas. Harus ikhlas. Dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhlas ini, bab yang harus kita ulang-ulang terus. Ikhlas ini bab yang harus kita ulang-ulang terus. Dan kita harus berusaha untuk ikhlas dalam setiap melakukan amalan. Karena sebab ikhlas inilah salah satunya ya, salah satu cara Allah untuk menolong kita, ya, untuk menolong umat ini. Karena Nabi Muhammad SAW, ya, beliau pernah bersabda, innama yansurullaha hadhil ummata bidha'ifiha bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim. Allah akan menolong, Allah akan senantiasa menolong umat ini karena sebab orang-orang miskin. Karena doa orang miskin tersebut, karena sholat mereka, dan karena keikhlasan mereka dalam beramal. Karena apa? Keikhlasan dalam beramal. Dan ikhlas ini, ini harus dilatih terus. Yang namanya ikhlas itu harus dilatih terus. Ya kalau bisa ketika kita ikhlas melakukan amal sholih, ya jangan diungkit-ungkit lagi. Ya. Jangan pernah mengungkit-ungkit amalan kita. Apalagi sama anak, ini harus diperhatikan nih, salah satu dosa orang tua ini ya. Ketika mengungkit-ungkit pada anak, bapak sudah nyekolahkan kamu, sudah biayai kuliah kamu, ini nggak boleh. Karena itu adalah kewajiban. Kewajiban kita sebagai orang tua. Ya harus ikhlas agar apa yang kita keluarkan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likullim ri'in manawa. Segala sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likullim ri'in manawa. Dan setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Setiap orang akan memperoleh apa yang dia diniatkannya. Dan bukan cuma Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita untuk ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pernah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka itu tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Kita sering mendengar kalimat ikhlas ya. Ada barang kita yang hilang, ya ikhlas aja gitu. Sering kita dengar kalimat-kalimat seperti itu. Sebenarnya apa definisi ikhlas? Ya? Pernah berkata Abdul Qasim Al-Qusairi rahimallahu ta'ala, ikhlas adalah menjadikan niat hanya untuk Allah dalam melakukan amalan ketaatan. Jadi, amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sehingga yang dilakukan
bukanlah ingin mendapatkan perlakuan baik dan pujian dari manusia. Atau yang dilakukan bukanlah di luar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga pernah berkata ya, ikhlas itu singkatnya ya, ikhlas itu membersihkan amalan dari komentar manusia. Ya, ini namanya ikhlas. Terus gimana kalau misalnya amalan kita itu bercampur dengan keinginan dunia, dengan berharap dunia, ya nggak melulu dengan harta ya. Kita melakukan amal solih, paham nggak? Kita melakukan amal solih, tujuannya apa? Pengen dipuji, pengen dilihat orang, suka kalau nama kita disebut-sebut. Nah, ini penyakit. Ini tandanya amalan kita sudah bercampur dengan urusan dunia. Inilah yang disebut dengan apa? Riya. Amalan kita bercampur dengan riya. Terus amalan apa yang bisa terkontaminasi dengan riya? Bismillah. Yang pertama ya, jika riya dalam setiap ibadah, maka itu hanya ada pada orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Kalau orang yang masih ada rasa keimanan dalam hatinya, pasti dia nggak seluruhnya riya. Kalau orang munafik, dari awal dia melakukan sholat, melakukan ibadah, sholat contohnya, dia sudah riya duluan. Sejatinya dia tuh pengen dipuji, pengen dilihat. Nah, ini kelakuan orang-orang munafik. Jelas ini. Kalau kaum muslimin, insya Allah tidak seperti ini cara berpikirnya. Kemudian yang kedua, jika ibadah itu dari awalnya tidak ikhlas, maka ibadahnya tidak sah dan tidak diterima. Kita ngambil contoh, nggak usah banyak-banyak ya, sholat aja lah ya. Kita melakukan ibadah, bukan kita lah, orang lain ya. Fulan melakukan ibadah itu tidak sah, tidak ikhlas. Maka dari awal sampai akhir dia tidak sah ibadahnya, tidak diterima ibadahnya. Ini contoh gampangnya seperti itu. Apa tadi definisi ikhlas? Membersihkan amalan dari komentar manusia. Dia nggak suka kalau manusia tuh nggak komentar, nggak memuji dia, nama dia nggak disebut-sebut, dia kecewa. Yang pertama tadi, jika setiap dalam ibadah dia riya, maka jelas tidak diterima ibadahnya. Kemudian yang kedua, jika dari awal ibadahnya dia tidak ikhlas, dari awal sampai akhir ibadahnya tidak diterima. Kemudian yang ketiga, niat awal dalam beribadah, dia ikhlas. Niat awal dalam beribadah dia ikhlas. Tapi di pertengahan, dia menunjukkan ibadahnya kepada makhluk. Dari rumah, dia berangkat ke masjid untuk ibadah, sholat, dia ikhlas. Masya Allah, jazakallah khairan. Mana nih minumnya? Bismillah. Yang keberapa tadi? Yang ketiga ya. Niat awal dia melakukan ibadah, dia ikhlas.
Tapi di pertengahan ibadahnya, dia ingin menunjukkan ibadah tersebut kepada makhluk, pada manusia. Maka saat itu juga ibadahnya batal. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, niat awal ketika dia melakukan ibadah itu ikhlas. Tapi di pertengahan ya, dia tambahkan dari amalan awalnya tadi kepada selain Allah. Contohnya ya, dengan memperpanjang bacaan Al-Quran ya, dari biasanya karena ada sesuatu. Maka tambahan ini dinilai batal. Tapi niat awalnya tetap ada, tetap dapat pahala niat ikhlasnya tadi. Dan tidak batal. Dan ini yang disebut amalan bercampur riya. Dia dari rumah ikhlas. Lillahi ta'ala. Betul ikhlas. Berangkat, sholat ke masjid, sholat sunnah. Yang tadinya mau baca surat An-Nas dan surat Al-Kafirun, karena ada temannya atau karena ada bapak-bapak yang punya anak gadis yang dia ngincar bahasanya? Apa ya? Apa ngincar bahasanya apa ya? Hah? Pokoknya dia naksir sama anak bapak ini. Dia naksir sama anak bapak ini yang tadinya mau baca surat apa? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, akhirnya dia membaca surat An-Naba, innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atsraba. Ini panjang. 40 ayat dibacanya. Sehingga apa tujuannya tadi? Yang pertamanya ikhlas karena ada bapak ini tadi, bapaknya muji. Wah, Masya Allah. Udah punya pekerjaan yang bagus ya. Sholatnya bagus, udah jenggotan, Masya Allah ini. Cocok ini kayak sama anak saya ya. Terdengar oleh dia, akhirnya dia seneng. Atau ketika selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nak, surat apa nak yang kamu baca tadi nak? Oh saya baca surat An-Naba pak. Ya biasalah pak, saya tuh kalau sholat sendirian pak, emang sukanya baca yang panjang-panjang pak. Wah. Kira-kira gimana ini? Yang tahu apa? Yang tahu dia sama Allah. Tujuan dia ngomong tuh apa? Gitu loh. Tujuan dia ngasih tahu tuh apa? Kalau edukasi oke, fabel silahkan. Tapi karena niatnya pengen dipuji, nah inilah yang disebut dengan ibadahnya bercampur riya. Bercampur riya. Nah sudah kita ketahui bahwasanya yang namanya riya ini adalah syirik kecil. Syirik kecil tapi dosanya lebih besar daripada dosa besar. Bayang nggak kira-kira? Dan syirik kecil ini bisa mengantarkan kepada syirik besar. Jangan bermudah-mudahan ya. Nggak apa-apa lah, syirik-syirik dikit. Gimana syirik-syirik dikit? Nggak ada ya istilah seperti itu. Yang penting kan niatnya. Niatnya apa? Niatnya riya tadi niatnya. Kemudian ikhwan, jika niat yang kelima ya, jika niat awalnya dia sudah ikhlas, tapi setelah dia melakukan ibadah, itu muncul pujian dari orang lain. Ini sudah selesai ibadahnya, sudah salam dia sholat, tanpa dia cari-cari, ya, tanpa dia cari-cari. Dan ini adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang-orang yang beriman. Dia nggak mencari-cari, paham nggak? Dia sholat sunnah, yang biasanya emang dia sudah terbiasa baca surat yang panjang. Kemudian setelah sholat, ada orang yang muji dia. Wih, Masya Allah yang antum nih, sholat sunnah dewean panjang nih han. Tapi giliran ngimam, pendek-pendek sholatnya. Iya, karena kasihan kalau kita baca sholat isya atau sholat maghrib bacaan panjang, kasihan makmumnya. Karena kita kan sholat di musola rumah sakit, semua orang tuh punya kepentingan. Nah, ini beda lagi ya.
Orang muji tanpa kita cari-cari. Atau dia imam nih, imam ya, bacaannya Masya Allah bagus sekali ya. Sholat maghrib atau sholat isya pakai mic luar, bacaannya memang bagus. Besoknya dia tanya sama orang random lah, gimana Pak malam tadi, bagus nggak kira-kira bacaan imam kita di masjid? Wih bagusnya tadi malam ini bacaan imam itu, siapa lah imamnya ya? Berapa lama lah dia belajar tahsin itu ya, bagusnya bacaannya. Itu tuh sebenarnya aku Pak imamnya. Dia ada tujuan lain di hatinya, paham nggak? Dia sengaja mencari-cari pujian. Ya sebenarnya aku tuh udah galak sombong Pak. Nah ini kalau orang udah ngomong sebenarnya aku tuh udah galak sombong, atau bukannya sombong Pak yo. Aku Pak 9 tahun pondok, bukan sombong loh Pak, ini cuma ngasih tahu Pak Ini pernah nggak ketemu orang kayak gini? Ini sejatinya dia tuh udah sombong duluan nih kawan. Bukannya riak yo, bukannya gibah. Tapi kok diam-diam aja, jangan ngomong-ngomong ya. Nah, ini udah gibah duluan Pak. Jadi ala kulli hal ya. Yang pertama tadi jelas itu tidak boleh. Tertolak ibadahnya, dan itu hanya milik orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dia semua melakukan ibadah itu riya tujuannya, pengen dipuji. Jadi seperti orang-orang non muslim ya. Dia bersedekah masjid 1M, 2M, 500 juta ya. Tujuannya apa? Orang non muslim bikin masjid atau dia bantu orang miskin. Pasti tujuannya biar namanya dikenal. Orang non muslim tapi sedekah, kira-kira diterima nggak? Diterima sebagai pahala nggak kira-kira? Enggak. Karena syarat diterimanya ibadah itu apa? Ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling penting dia harus beriman kepada Allah. Artis-artis luar negeri non muslim, wal iazubillah ateis, tapi nyumbang ke korban bencana ya. Korban apa gempa bumi ya, sekian ratus dolar misalnya. Di akhirat layan fa'u, nggak bermanfaat untuknya. Hartanya tidak bisa menolong dia sedikit pun, kecuali dia mengucapkan la ilaha illallah. Ada beberapa rincian ya, ketika niat seseorang ketika dia beramal. Yang pertama ya, jika niatnya adalah murni ya, untuk mendapatkan dunia, dia beramal dan sama sekali tidak punya keinginan mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengharapkan kehidupan akhirat. Maka orang yang modelnya seperti ini di akhirat ya tidak akan mendapatkan satu bagian pun, tidak akan mendapatkan nikmat sedikit pun ya, di akhirat. Dan perlu kita ketahui ya, yang modelnya seperti ini tidak mungkin muncul dari hati seorang muslim. Orang muslim ya, yang imannya sangat lemah, imannya seorang muslim ini sangat lemah. Ketika dia beramal, pasti dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti sedikit saja dia pasti menginginkan kenikmatan akhirat. Makanya yang niatnya yang hanya ingin mendapatkan dunia itu hanya dimiliki oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini harus berhati-hati. Musuh terbesar kita adalah orang-orang munafik. Itu niat seseorang ketika dia beramal. Dia hanya ingin mendapatkan dunia. Segala urusan apapun ya, yang nilainya ibadah
kalau ada lokak duitnya dia galak. Apa ya bahasa Indonesianya? Yang mendatangkan keuntungan untuk dia pribadi. Nah, ini repot ini. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan inilah yang disebut dengan ibadah amalan akhirat kita, amal solih kita, ya, bertujuan untuk mendapatkan dunia. Dan ini harus berhati-hati. Makanya yang namanya meluruskan niat itu sulit. Dan ini juga nasihat untuk saya dan untuk para dai sekalian, ya. Ketika kita datang ke suatu kampung, ya, di masjid ini rame ini masjid ini. Jadi ketika ngasih materi itu menggebu-gebu. Tapi ketika di masjid yang lain sepi, agak sepi, 1 atau 2 orang. Lesu, ngasih materinya lesu. Padahal ya harusnya sama aja. Bahkan saya pribadi pun pernah ngasih materi atau taklim itu hanya 2 orang. 2 orang itu sama saya maksudnya. Berhadapan-hadapan. Ya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, tapi di depan hanya 1 orang. Ditunggu terus sampai setengah jam. Kata bapaknya apa? Mas, ngobrol aja lah Mas, cuma berdua. Ini sangat miris sekali ya. Dan disitulah ikhwan, keikhlasan kita itu benar-benar diuji. Keikhlasan seorang dai itu benar-benar diuji di tempat-tempat seperti itu. Kemudian, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Niat seseorang ketika beramal, yang kedua, jika niat seorang adalah untuk mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan dunia sekaligus. Dia beramal untuk mendapatkan wajah Allah dan mendapatkan dunia sekaligus. Entah niatnya ini untuk kedua-duanya sama atau mendekati. Yang modelnya seperti ini bisa mengurangi nilai-nilai tauhidnya dan keikhlasannya. Ya, amalannya dinilai memiliki kekurangan karena keikhlasannya tidak sempurna. Diterima amalannya, tapi bisa mengurangi tauhidnya sebagai seorang muslim. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika seseorang itu telah beramal dengan ikhlas dan dia hanya ingin mendapatkan atau dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, berharap bisa berjumpa dengan Allah. Tetapi dia mendapatkan upah, dia mendapatkan hasil yang dia ambil untuk membantunya dalam beramal. Seperti contohnya apa? Seorang yang berjihad di jalan Allah, ya, dia menjadi mujahid, kemudian dia mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu harta yang didapat ketika berperang, atau lebih dikenal dengan harta rampasan perang. Ini sebenarnya kalau saya pribadi kurang pas ya, karena Islam tidak pernah merampas. Karena peraturannya perang itu yang kalah ya hartanya diambil, gitu loh. Bukan merampas ya. Seseorang yang berjihad, dia ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Tapi iming-imingnya apa? Kalau kamu bisa membunuh si fulan, semua yang ada pada si fulan ini dari ujung kepala sampai ujung kaki akan dimiliki oleh orang yang membunuhnya. Nah, ini boleh. Atau seorang pengajar, guru, ustadz, dia mendapatkan mukafaah. Jadi dia ngajar di pondok pesantren, ya dia dapat mukafaah per bulan dari hasil dari upaya dia mengajar siswa-siswa tadi, mengajar santri-santri tadi. Dan ini tidak mengapa. Ustadz mendapatkan amplop misalnya,
Hukum asalnya boleh. Yang nggak boleh itu apa? Dia bukan nggak boleh sih. Bisa mengurangi tauhid ya tadi ya. Bisa mengurangi tauhid kalau dia berharap dari hasil dakwahnya ini. Berharap dunia. Wih, lemak ngisi kajian di situ, ngapo amplop besarnya 2 juta sekali ngisi kajian. Kajian cuma setengah jam, nah ini nggak boleh. Ini bisa mengurangi tauhid seseorang. Sering ya, kita dulu di kelas selalu dimotivasi oleh salah satu guru kami ya, untuk memiliki usaha, untuk memiliki perdagangan, atau jual pulsa, atau jual bensin, harus memiliki penghasilan dari berdagang, belajar berdagang. Entah jual makanan, ya jualan apa, seblak, jualan gorengan, silahkan. Ya. Kalau dikasih mukafaah ketika ngisi kajian gimana? Terima. Jangan sampai kita berharap, wal iyazubillah, apalagi sampai mematok harga. Ustaz, bisa nggak ngisi kajian di kampung anak Ustaz? Oh, kalau ini di kampung ya, kira-kira sudah setengah lah. Wah, cepet kaya ada kalau kayak gini ya. Ini nggak boleh. Tapi Ustaz Fulan itu dia bawa mobil bagus, Ustaz. Pintunya bisa buka dewe. Ya, karena dia memang punya usaha. Ya. Dia punya pendapatan lain. Ya. Masa kita hasad sama guru kita? Nggak boleh. Ya. Lemak aja di Ustadz itu, mana-mana dijemput pakai mobil. Ini nggak boleh. Kita hasad sama guru kita, nggak boleh. Ya. Jadi ala kulihal ya, yang ketika dia sudah ikhlas dalam beramal, orang yang sudah ikhlas dalam beramal, ya, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendapatkan hasil atau upah dari dia mengajarkan ilmu agamanya, ini diperbolehkan. Karena dari awal dia tidak berharap untuk mendapatkan dunia. Hanya sekedar informasi, ikhwah. Banyak saudara-saudara kita ya, dai-dai atau ustadznya di luar sana ngajar di pondok pesantren yang hanya dibayar berapa? 800.000, 600.000. Ustadznya suruh survive sendiri, suruh usaha sendiri sana kalau mau makan. Karena ya kami di pondok hanya mampu menggaji seperti segini, gitu loh. Inilah kita harus banyak-banyak bersyukur, ikhwah. Karena terkadang apa yang kita keluhkan itu adalah impian dari sebagian saudara-saudara kita. Yang namanya ikhlas itu berat. Yang namanya ikhlas itu berat. Kalau dia sudah dari pertama hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah perjalanan dia mendapatkan mukafaah atau salary ya, maka ini diperbolehkan. Yang penting dia tidak berharap ya, dari hasil dakwahnya. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Adapun amalan ya, yang seseorang lakukan untuk mendapatkan balasan dunia, ya, itu ada 2 macam. Orang yang mendapatkan, seseorang melakukan amalan ya, untuk mendapatkan dunia, ya, itu ada 2 macam. Yang pertama, ya, amalan yang tidak disebutkan di dalamnya balasan dunia. Kemarin sudah kita jelaskan. Sebenarnya kemarin pakai papan tulis enak. Seseorang datang kajian, niatnya hanya untuk mendapatkan akhwat misalnya. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Nggak ada sejarah dalam Islam. Tidak ada dalil atau nas yang mengabarkan seperti itu. Seseorang tahajud, niat awalnya hanya pengen pengen usahanya maju misalnya. Ini tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Atau seseorang ini tahajud bukan siang malam. Tahajud setiap hari tujuannya supaya dapat anak lanang.
Nah, ini ada ikhwan model seperti ini. Tapi tidak dicontohkan dalam Islam. Ya tahajud aja, minta aja. Jangan diniatkan, wah kalau aku sholat tahajud, aku pasti dapat anak laki-laki. Ini nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, amalan ketika seseorang itu mendapatkan dunia, ya, amalan tersebut ya, memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya apa? Ketika kita berbakti kepada orang tua. Ya. Ini amalan yang sangat besar, ikhwah. Ya. Ketika kita berbakti kepada orang tua, atau ketika kita menyambung silaturahim. Silaturahim ya, ingat ya. Apa itu silaturahim ya? Menyambung hubungan yang ada hubungan rahimnya sama keluarga kita. Bibi, paman, siapa lagi? Keponakan, kakek, nenek. Ya. Kemudian apa? Habis kakek itu apa? Buyut ya. Ini. Ya. Kalau bisa ikhwan, kita pelajari. Kalau bisa kita pelajari nama-nama buyut kita, puyang kita. Minimal 5 lah. Tanya sama yang masih punya mbah, masih punya kakek, tanya siapa nama kakeknya, nama orang tuanya. Ya. Catat. Misalnya Wendy bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Nah, ini sunnah ya. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan contohnya apa? Orang yang menyambung silaturahim. Ya. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa ya, yang ingin dilapangkan rizkinya ya, dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim, hubungan antar kerabat, antar keluarga. Ya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya ya, dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahim. Ya. Antum kalau apa ya, punya duit mepet misalnya, tinggal 100.000 lagi duit aku nih. Ya. Coba menyambung silaturahim sama kakak, ya. Berkunjung ke rumah kakak kalau terjangkau ya. Berkunjung ke rumah kakak ya, ngasih ponakan, jajan ponakan ya. Bawakan oleh-oleh untuk kakak kita ya. Pasti Allah ganti kok. Ini pada kakak, apalagi sama orang tua. Kalau bisa usahakan ketika berkunjung pada orang tua ya, jangan tangan kosong. Apalagi datang ke orang tua isinya cuma ngeluh semua. Wah ibu, janganlah bu, bisnis aku nih sepinian. Janganlah bu, aku di kantor gini. Kalau bisa ke rumah orang tua itu yang dibawa itu berita gembira. Kalau nggak bisa bawa oleh-oleh ya apa ya, jangan membebankan mereka lah ya. Seperti itu, karena orang tua ya pasti kepikiran sama anaknya gitu. Apalagi ada ribut dikit sama istri, ngadunya sama orang tua, ini kurang pas ya. Pasti orang tua itu kepikiran ya. Berarti boleh kalau kita melakukan amal sholih, yang menyambung silaturahim tadi itu apa? Amal sholih. Dia menyambung silaturahim ya, dalam rangka untuk pengen dapat rizki atau dipanjangkan umur. Jika modelnya seperti ini, ya, kalau dia hanya ingin mengharapkan balasan dunia saja ya, dan tidak mengharapkan balasan akhirat, ya, maka orang tersebut jatuh kepada kesyirikan. Yaitu syirik kecil. Dia menyambung silaturahim, yang pertama diniatkan pahala, kemudian ya diiringi dengan mendapatkan apa? Balasan dunia tadi. Ini boleh. Tapi kalau dia hanya ingin mendapatkan balasan dunia saja, ya, main tempat ayu biar dapat oleh-oleh baliknya. Nah, ini bisa mengantarkan dia pada kesyirikan. Dan ini berbahaya, ikhwah. Tapi kalau dia sudah ikhlas ya, ikhlas dan hanya ingin mendapatkan balasan akhirat, tapi
perkara dunia tadi dia dapat juga, sekaligus dapat juga. Dia ikhlas melakukannya. Maka ini tidak mengapa ya. Dia mendapatkan balasan dunia sebagai tambahan nikmat. Dia mendapatkan nikmat. Sebenarnya ya, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kalau kita ikhlas ya, dalam beramal ya, tanpa sedikit pun mengharapkan dunia, ya, maka dunia itu akan datang dengan sendirinya. Contohnya ikhwah ya. Seseorang yang berangkat umroh. Berangkat umroh ini kadang tidak disangka-sangka. Ya, saya sering ketemu ya. Orang yang sekasat mata lihatnya nggak mungkin orang ini bisa berangkat umroh. Gitu. Duit nggak ada orang ini. Tapi dia ikhlas dalam beramal. Ya. Sholat tepat waktu. Ya. Pokoknya semua amal sholih ya, yang termasuk amal sholih dia ikhlas melakukannya. Dan itu hanya dia dan Allah yang tahu. Tiba-tiba apa? Diajak umroh sama orang. Ya, ini rezeki. Ya. Ini tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah semua, pokoknya saya semuanya nanggung. Saya punya sahabat, punya temannya. Nggak mungkin dia bisa umroh. Kalau segi ekonomi kayaknya nggak mungkin dia bisa umroh. Soalnya ngajar berangkat pagi, pulang sore, ngajar terus. Ternyata ya, salah satu wali santri itu ada yang melihat kesungguhan dia ketika mengajar, keikhlasan dia ketika mengajar, sabarnya ketika mengajar. Ngajar anak SD berat ikhwah. Benar-benar melatih kesabaran. Ini orang tua ini tahu, Ustadz Fulan ini sabar dalam mengajar. Karena dia punya kelebihan harta, diajaknya umroh. Ini bisa jadi karena buah dari keikhlasannya dalam beribadah. Nggak usah bawa apa-apa, paspor semuanya kami semua yang ngurus. Ini luar biasa. Bahkan disangoni apa bahasa Indonesianya? Ya, disangoni ya. Dikasih saku, uang saku. Langsung ditransfer, nanti kalau kamu di sana ya, pengen jajan, ya nggak mungkin minta, Pak saya mau jajan bakso misalnya, nggak mungkin ya. Jadi dia punya pegangan sendiri. Ini luar biasa ya. Sebuah nikmat yang besar. Ya. Bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau target kita itu akhirat, ya, pasti dunia akan mengikuti kita. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya zaghimatun wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi fafarraqa alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Nabi Muhammad SAW beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, tujuan prioritas dia itu akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang bercerai-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina mendatanginya, datang kepadanya. Wa man kanatid dunya hammahu, dan barang siapa yang niatnya itu hanya ingin mendapatkan dunia saja, maka Allah akan jadikan dia tidak pernah merasa cukup. Dia tidak akan pernah merasa cukup, dan Allah akan mencerai-beraikan semua keinginannya. Dunia pun dia tidak peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Bisa dipahami ya? Ini hadis ini insya Allah jelas. Kalau tujuan kita itu hanya dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusan kita.
Tapi kalau tujuan kita itu akhirat, ya, Allah akan kumpulkan urusan kita yang bercerai-berai. Dan Allah akan mencukupkan hati kita. Ikhwan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kalau kita memiliki hati yang qanaah, kita sama raja itu sama saja. Ya raja pengennya apa? Pengen semua ada, pengen semua ada. Tapi kalau kita memiliki hati yang qanaah, hati yang nerima, ya kita akan selalu merasa cukup. Pakai motor tua, alhamdulillah. Yang penting bisa berangkat kajian, yang penting bisa nyari nafkah. Tapi kalau dunia prioritasnya, dia punya kendaraan ini kurang. Wah, kayaknya kurang nyaman ini. Beli lagi lah. Satu lagi yang lebih nyaman. Terus perkembangan zaman kan semakin canggih ya. Kurang terus dia. Ini bahaya ya. Tapi kalau sudah kita tujuannya akhirat, pasti Allah akan cukupkan kita. Ikhwan fillah sanallahu wa iyyakum. Sebagai penutup atau yang terakhir, bagaimana cara kita untuk ikhlas dalam beribadah? Yang pertama, kita harus berilmu tentang ikhlas, dan kita berilmu tentang riya. Kita pelajari riya bukan berarti kita pengen riya, supaya kita terhindar dari perbuatan tersebut. Kemudian kita lebih banyak mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan lebih mendalami lagi pelajaran tauhid. Itu penting ya, Pak, untuk melatih keikhlasan kita dalam beribadah. Kemudian selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk beramal dan ikhlas dalam setiap melakukan amalan. Kadang ini kita lupa ya. Kita lupa minta kepada Allah supaya kita ikhlas dalam beramal. Kadang amalan kita juga bercampur dengan riya. Ini berat ya, Pak. Kemudian kita tahu, kita paham bahwasanya amalan kita bisa terhapus oleh sebab riya. Kemudian ikhwan, salah satu kunci agar kita ikhlas, kita berusaha menyembunyikan amalan kita seperti kita menyembunyikan dosa kita. Kalau bisa, kita berusaha agar orang lain itu nggak tahu kita beramal. Kita sholat tahajud, sholat malam. Kalau bisa orang rumah pun nggak tahu. Nggak usah ke masjid ya, di rumah aja. 2:30 bangun, sebelum istri kita bangun, ya kita bangun duluan. Anak, orang tua semuanya nggak tahu kita sholat. Setelah sholat baru kita bangunkan keluarga kita. Ini lebih selamat, ikhwah. Kemudian kita memiliki waktu untuk mengasingkan diri dan menyendiri untuk beramal. Karena ikhwannya, memang kita itu butuh waktu untuk menyendiri, untuk merenungkan diri kita, dan kita bisa melakukan amal solih tersebut ketika sendirian. Kemudian ikhwan, di antara cara untuk ikhlas, kita berusaha memiliki sahabat-sahabat atau memiliki teman, circle orang-orang solih yang mengajak kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita melakukan maksiat itu malu lah di depan dia. Mungkin ada sebagian teman-teman yang masih merokok ya. Ketika berteman ya, wah ada fulan nih, enggak lemak enggak merokok. Minimal seperti itu dulu. Pelan-pelan ya, cari teman yang bisa mengajak pada ketaatan kepada Allah, mengingatkan kita untuk beribadah, dan ini teman yang baik, ikhwan. Sehebat apapun hijrah kita, kalau masih dalam lingkungan yang yang kurang bagus, pasti kita akan futur. Kemudian yang terakhir ya,
kita mengingat bahwa setan tidak akan mengganggu orang-orang yang berusaha untuk ikhlas. Ya. Allahu ta'ala bisawab. Ya, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.